Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Pertama, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Hakikat tauhid uluhiyah adalah dengan Allah dalam ibadah, menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan diibadahi. Ia merupakan fondasi yang menopang seluruh sistem keyakinan dan praktik keislaman. Tanpa tauhid rububiyah, tanpa tauhid, Islam tidak akan memiliki akar yang kokoh dan mudah terbawa ke dalam praktik kesyirikan. Tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna li ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Inilah intisari dakwah para rasul yang mengajak menyembah kepada satu Tuhan. Lanjutnya dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya juga disebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, yaitu Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku saja sembah nafsu. Selanjutnya definisi tauhid uluhiyah. Secara bahasa, kata uluhiyah berasal dari alaha ya'lahu, ilaha, uluha, menyembah dengan disertai rasa cinta, dan sehingga kata ta'alluh diartikan penyembahan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Secara istilah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, seperti dalam keselamatan, isti'adah, lain sebagainya. Itu semua wajib ditunjukkan pada Subhanahu wa taala semata dan tidak dengan suatu apapun. Tauhid uluhiyah adalah kunci memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Mengamalkan tauhid akan mendatangkan keberkahan, ampunan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Lanjutnya sekarang makna syahadat, dua kalimat syahadat. Pertama, makna dua kalimat syahadat, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Pertama, syahadat la ilaha illallah, yaitu yaitu beri, beri yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menaati hal tersebut dengan mengamalkannya. La ilaha illallah, la ilaha itu menafikan hak menyembah dari selain Allah siapapun orangnya. Ilaha adalah menetapkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi makna kalimat ini secara ijma global adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Kata la pertama yaitu harus ditakdirkan bihaqqin, yang hak tidak boleh ditakdirkan dengan mawjud, ada, karena ini menyalahi kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah selain Allah banyak sekali. Hal ini akan berarti bahwa menyembah Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Ini tentu kebatilan yang nyata. Selanjutnya arti la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lanjut, makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Selanjutnya rukun syahadat. Rukun la ilaha illallah, yang pertama an-nafyu atau peniadaan. La ilaha illallah membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna la ilaha illallah. Yang kedua rukun la ilaha illallah yaitu al-isbat, penetapan illallah, bahwa tidak ada sembah wajibkan mengamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Mana dua rukun ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Karena itu barang siapa yang artinya karena itu barang siapa yang ikrar kepada tagut, yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Yang kedua rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah ini mempunyai dua rukun, yaitu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Dua rukun ini menafikan ifrat, yaitu berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, dan ifrat dan tafrid, meremehkan pada Rasulullah SAW. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang mulia ini. Kata al-abdu yaitu artinya hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Beliau juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakanlah, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian.
Yang ketiga yaitu syarat 2 kalimat syahadat. Pertama syahadat la ilaha illallah. Yang pertama itu al-ilmu. Syarat la ilaha illallah yaitu ada 7. Yang pertama al-ilmu. Artinya memahami makna dan maksudnya. Makna la ilaha illallah dan maksud la ilaha illallah. Mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang menafikan ketidaktahuannya dengan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tapi orang-orang yang memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Yang kedua syarat syahadat la ilaha illallah yang kedua yaitu al-yakin, yaitu orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat la ilaha illallah. Manakala ia meragukannya maka sia-sia belaka persaksiannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya kita harus meyakini kandungan makna la ilaha illallah, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Syarat yang ketiga yaitu menerima al-qabul, menerima kandungan dan konsekuensi syahadat la ilaha illallah, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak menerima atau menaati makna la ilaha illallah, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Yang ini masih yang 7 syarat. Iya, tapi anda nggak tulis semuanya di sini. Lanjut. Konsekuensinya. Sekarang konsekuensi syahadat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan daripada la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dan penetapan la ilaha illallah. Lanjut Kil. Sekarang tasyrik atau hak-hak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kesombongan terhadap Allah. Hak-hak Allah ada 4, yaitu pertama hak peribadatan.
Allah memiliki hak mutlak untuk disembah dan diagungkan oleh seluruh manusia, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Oke. Cukup karena udah azan ya. Nah, nanti